Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus pada satu rentang waktu yang ya sering terlewat tapi krusial banget. Apa sih yang terjadi dalam hitungan hari sampai bulan sebelum kita melakukan sesuatu? Betul sekali. Kita akan coba kupas ya, bagaimana pengalaman, hormon, terus juga perubahan otak dalam periode ini. Seperti yang dijelaskan Robert Sapolsky di buku Behave, khususnya bab 5. Itu pelan-pelan membentuk kecenderungan kita merespon. Ya, Tujuannya, biar kita paham proses biologis jangka menengah ini yang ya membentuk siapa diri kita pas bertindak. Oke, mari kita mulai selami ini. sip. Dan memang penting banget ya kerangka waktu hari hingga bulan ini. Karena disinilah perubahan yang lebih menetap itu mulai kelihatan dampaknya. Maksudnya? Ya, kita bicara soal gimana otak secara fisik bisa berubah karena pengalaman, itu yang disebut plastisitas kan? Terus gimana stres yang numpuk itu ngasih efek nyata. Dan juga bagaimana hormon-hormon tertentu itu memodulasi, bukan mendikte ya, perilaku kita dalam konteks sosial tertentu. Oke, jadi bukan nyali satu penyebab tunggal gitu ya? Sama sekali bukan. Ini lebih kayak melihat jejaring pengaruh gitu. Interaksi kompleks antara biologi kita dan pengalaman yang terakumulasi selama periode ini. Baiklah, menarik. Mari kita mulai dengan yang sering jadi tersangka, hormon. Testosteron misalnya, itu kan identik banget sama agresi. Ada benernya nggak sih? Ada korelasinya kan, apalagi pada pria atau hewan jantan? Korelasi memang ada ya. Nggak bisa dipungkiri, tingkat testosteron itu seringkali memang lebih tinggi pada kelompok yang katakanlah lebih agresif, tapi Tapi, penelitian yang lebih dalam nunjukin ini bukan hubungan sebab akibat yang lurus gitu aja. Testosteron itu tampaknya lebih berfungsi sebagai semacam amplifier atau penguat. penguat. Maksudnya gimana? Dia meningkatkan dorongan untuk melakukan apapun yang diperlukan demi meraih dan mempertahankan status dalam suatu kelompok sosial. Jadi kuncinya di status. Oh, jadi kalau status didapat lewat agresi? Nah, testosteron bisa memperkuat dorongan itu. Tapi, ini yang menarik. Dalam konteks sosial di mana status itu didapat dari misalnya berbuat baik atau kooperatif, Jadi bisa mendorong kompetisi berbuat baik. bisa jadi testosteron justru bisa mendorong kompetisi dalam kebaikan itu. Jadi, kuncinya itu ada di konteks sosialnya. Perilaku apa sih yang dihargai di kelompok itu yang akan diamplifikasi oleh testosteron. Wah, itu beda daun deh cara pandangnya. Jadi hormon ini nggak kerja sendirian, tapi interaksi sama sistem nilai kita gitu ya. Tepat sekali. Terus gimana dengan hormon yang sering disebut hormon baik atau hormon cinta? Kayak oksitosin dan vasopresin, yang katanya terkait ikatan sosial. Iya, peran positifnya itu fundamental, nggak bisa dipungkiri. Oksitosin itu krusial banget buat ikatan ibu dan anak. Mulai dari memfasilitasi pengenalan bau anak, kontak fisik, rasa kedekatan. Itu oksitosin berperan besar. Pada beberapa spesies hewan, vasopresin itu mendukung perilaku kebapaan. Oksitosin juga penting untuk memperkuat ikatan pasangan, terutama pada spesies yang monogami. Ini kayak fondasi biologis penting lah buat kita bisa hidup bareng sebagai mamalia sosial. Dan ini bekerjanya ya dalam rentang harian, mingguan. Tapi saya kok pernah dengar ya oksitosin ini nggak selamanya baik, ada sisi lainnya gitu. Anda benar sekali, ada sisi lainnya. Oksitosin itu ternyata juga bisa meningkatkan favoritisme terhadap kelompok kita atau us. Oke. Dan secara bersamaan bisa meningkatkan ketidakpercayaan atau bahkan ya rasa permusuhan terhadap kelompok mereka atau them. Waduh. Jadi hormon yang sama yang bikin kita sayang sama keluarga, Bisa bikin kita lebih dingin atau curiga sama orang luar. Ini nunjukin betapa kompleksnya kan? Ikatan internal yang kuat itu kadang datang dengan biaya berupa ya eksklusi eksternal yang lebih tajam. Jadi lagi-lagi, konteks sosial lagi. betul, konteks sosialnya sangat menentukan hasil akhirnya gimana. Kompleksitas ini jangan-jangan berlaku juga buat diskusi soal PMS atau premenstrual syndrome pada wanita. Dulu kan kayaknya kuat banget anggapan kaitan PMS sama agresi. Nah, anggapan itu sebagian besar datang dari studi-studi yang lebih lama ya, yang metodologinya mungkin kurang kuat kalau kita lihat sekarang. Oke. Penelitian modern itu menunjukkan bukti kaitan langsung antara fluktuasi hormon dalam siklus menstruasi dengan peningkatan agresi itu sangat lemah kalau boleh dibilang.
Oh gitu. Gejala PMS itu memang nyata bagi sebagian wanita, nggak bisa dipungkiri. Tapi manifestasinya, gejalanya muncul gimana, terus bagaimana itu dilaporkan, itu sangat bervariasi antar individu. Bahkan, antar budaya juga beda. Contohnya? Misalnya ya, laporan soal afek negatif terkait PMS itu cenderung lebih rendah di beberapa budaya non-Barat dibanding di Barat. Ini nunjukin kalau pengalaman PMS itu sebenarnya interaksi yang rumit antara biologi hormonalnya, interpretasi psikologis kita terhadap sensasi tubuh, dan juga norma budaya. Jadi bukan sekedar hubungan lurus hormon ke agresi. Dan konteks itu jadi raja di sini. Nah, sekarang mari kita geser sedikit ke faktor lain yang juga kuat banget kerjanya di rentang hari ke bulan, stres. Ya, stres. Tapi bukan stres yang akut dikejar deadline gitu kan ya. Ini stres yang lebih menetap. Persis. Ini penting banget bedainnya. Stres kronis atau stres berkelanjutan. Maksudnya, stres psikologis yang datang dari kerjaan, hubungan, ketidakpastian ekonomi misalnya, yang berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dampaknya itu beda banget dari respons fight or flight yang cuma sesaat. Kita kan berevolusi untuk nangani ancaman fisik akut ya, tapi sistem respons stres kita itu nggak dirancang buat terus-menerus aktif karena kekhawatiran psikologis. Akibatnya? Akibatnya, ya pengaktifan yang berlebihan dan terus-menerus inilah yang seringkali bikin kita sakit, baik secara fisik maupun mental. Apa aja tuh efek spesifiknya stres berkelanjutan ini ke otak dan perilaku kita dalam hitungan minggu atau bulan gitu? Dampaknya lumayan signifikan dan sifatnya bertahap ya. Stres kronis ini lewat hormon stres kayak glukokortikoid. Itu bisa mengubah cara kerja otak, bahkan sampai ke strukturnya. Wah, serius? Bagian mana aja? Misalnya amigdala, pusat deteksi ancaman kita. Dia jadi lebih gampang kepicu, lebih reaktif. Terus cenderung memproses informasi emosional itu cepet banget, tapi jadi kurang akurat. Jadi gampang panik atau marah gitu? Bisa jadi lebih sensitif ke arah sana. Sebaliknya, fungsi hipokampus, yang penting buat belajar dan memori kontekstual, itu bisa terganggu. Jadi kita mungkin lebih sulit belajar dari pengalaman atau sulit menempatkan si stresor ini dalam perspektif yang benar. Lalu korteks frontal gimana? Yang katanya pusat kendali rasional kita itu. Nah, ini dia, area yang bisa dibilang sangat rentan terhadap stres kronis. Fungsinya untuk merencana, bikin keputusan rasional, ngontrol impuls, nilai resiko, itu cenderung melemah. Akibatnya apa tuh kalau fungsinya melemah? Akibatnya, kita jadi lebih sulit mikir jernih, cenderung lebih impulsif, terus penilaian resiko kita bisa jadi kacau. Entah jadi terlalu nekat, atau sebaliknya malah jadi terlalu takut ambil langkah. Ini resep biologis buat pengambilan keputusan yang buruk dalam jangka waktu tersebut. Lalu, kalau dalam perilaku sehari-hari, gimana manifestasinya? Iya, stres yang berkelanjutan ini bisa menurunkan ambang batas kita buat agresi reaktif. Terutama kalau kita memang udah punya kecenderungan ke sana sebelumnya. Jadi bukan menciptakan agresi ya, tapi bikin kita lebih sensitif terhadap pemicunya. Itu poin pentingnya. Kita juga jadi lebih mungkin bikin keputusan yang egois, apalagi dalam situasi yang emosional. Oke. Terus ada juga fenomena yang namanya agresi pengalihan atau displacement aggression. Itu yang kayak gimana? Melampiaskan frustrasi ke target yang nggak bersalah. Misalnya, dimarahi bos di kantor, pulangnya marahin anak di rumah. Secara biologis, tindakan melampiaskan ini mungkin bisa ngasih sedikit hadiah dopamin sesaat yang ngeredain stres internal kita. Tapi ya jelas merugikan orang lain. Wah, dampaknya luas banget ya stres kronis ini. Untungnya, otak kita kan nggak kayak batu ya. Ada konsep plastisitas itu kan. Betul sekali. Otak kita itu luar biasa plastis, maksudnya dia terus berubah secara fisik sebagai respons terhadap apa yang kita alami. Dan ini terjadi terus-menerus ya dalam hitungan hari, minggu, bulan. Ada contohnya? Contoh klasik banget itu supir taksi di London sebelum ada GPS. Mereka kan harus hafal rute yang rumit banget tuh. Nah, ditemukan bagian hipokampus mereka yang krusial buat memori spasial itu rata-rata lebih besar. Oh, wow. Ini kan bukan perubahan instan ya, tapi hasil akumulasi pengalaman dan latihan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Otak mereka beradaptasi secara fisik. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di level seluler? Kok bisa berubah gitu? Nah,
Saat kita belajar atau beradaptasi sama sesuatu yang baru, koneksi antar neuron kita itu berubah. Bisa tumbuh tunas-tunas baru di cabang neuron, namanya dendritic spines. Ini kayak titik potensi koneksi baru. Oke. Terus, sinaps, sambungan antar neuron, itu bisa terbentuk baru, atau yang udah ada bisa jadi lebih kuat. Proses ini terjadi dalam rentang waktu menit sampai minggu. Inilah yang mendasari gimana pengalaman kita itu ngebentuk ulang sirkuit di otak kita. Luar biasa ya. Bahkan, ini yang dulu sempat kontroversial, otak dewasa pun terus menghasilkan neuron baru di area tertentu seperti hipokampus. Namanya neurogenesis. Dan proses ini dipengaruhi oleh hal-hal kayak lingkungan yang menstimulasi, olahraga itu bisa meningkatkan, tapi sebaliknya, stres kronis dan kurang tidur itu bisa menghambatnya. Tapi ini ada batasnya juga kan? Plastisitas ini bukan kayak sihir yang bisa memperbaiki segalanya. Tentu saja, ada batasnya. Dan penting diingat, plastisitas itu sifatnya netral. Bisa jadi positif, misalnya kita belajar skill baru, atau pemulihan dari cedera otak ringan. Tapi bisa juga negatif. Negatif gimana? Misalnya pengalaman traumatis itu bisa memperbesar atau membuat amigdala jadi hiperreaktif. Kecanduan itu juga membajak sirkuit reward di otak lewat mekanisme plastisitas. Dan jelas, ada batas fisik, cedera otak yang parah atau tulang belakang putus yang nggak bisa sembuh total hanya dengan plastisitas. Latihan intensif berbulan-bulan memang penting, tapi nggak jamin hasil super sama untuk semua orang. Oke, jadi apa nih implikasinya buat kita semua, para pendengar? Implikasinya, menurut saya, sangat memberdayakan. Artinya otak kita itu bukanlah sesuatu yang udah jadi dan nggak bisa berubah. Ia terus-menerus dibentuk oleh apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita alami. Hari demi hari, minggu demi minggu. Jadi belajar, adaptasi, Bahkan penyembuhan sampai batas tertentu, itu semua proses biologis yang berkelanjutan sepanjang hidup. Setiap kebiasaan baru yang Anda bangun secara konsisten selama beberapa bulan ke depan, itu secara harfiah sedang membentuk ulang otak Anda. Wah, ini perspektif yang keren banget. Nah, omongin plastisitas yang tinggi, mari kita fokus ke satu periode di mana ini lagi liar-liarnya mungkin ya, Mas remaja. Korteks frontal remaja kan katanya masih under construction bertahun-tahun. Betul sekali. Masa remaja itu periode yang krusial banget buat perkembangan korteks frontal. Itu kan pusat fungsi eksekutif kita. Merencana, nalar, kontrol diri, dan sebagainya. Nah, di masa remaja ini, proses kayak pruning, pemangkasan koneksi saraf yang nggak efisien, dan myelination, pembentukan selubung lemak yang bikin sinyal saraf lebih cepat, itu lagi intensif banget. Berlangsung bertahun-tahun ya? Ya, bertahun-tahun, dengan perubahan signifikan terjadi dari bulan ke bulan, dan karena korteks frontal ini matangnya paling akhir dibanding bagian otak lain. Jadi remaja seringkali belum seandal orang dewasa dalam hal Kontrol impuls, penilaian resiko jangka panjang, memahami nuansa sosial kayak ironi atau sarkasme, mereka seringkali lebih ngandelin area otak lain yang lebih matang duluan, tapi belum seefisien korteks frontal untuk tugas-tugas itu. ada contoh nyata nggak gimana ini kelihatan dalam perkembangan perilaku mereka? Salah satu contoh bagus itu kemampuan reappraisal. Itu kemampuan untuk melihat situasi emosional dari sudut pandang yang beda untuk mengatur respons kita, biar nggak meledak-ledak gitu. Oke. Nah, kemampuan ini tuh membaik secara bertahap selama masa remaja. Seiring korteks prefrontal makin matang dan mengambil alih tugas ini dari area otak yang mungkin lebih reaktif. Ini salah satu alasan kenapa emosi remaja itu pelan-pelan jadi lebih stabil seiring waktu. Masuk akal. Bahkan, sistem hukum pun mulai mengakui ini kan? Seperti putusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat, kasus Roper versus Simmons, itu yang melarang hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan sebelum usia 18. Sebagian alasannya, ya berdasarkan bukti ilmiah soal ketidakmatangan otak remaja ini. Fakta bahwa korteks frontal ini matangnya paling akhir, itu punya implikasi yang menarik banget ya, seperti yang Sapolsky tulis. Sangat menarik, dan bisa dibilang agak ironis. Karena dia matang belakangan, korteks frontal ini jadi bagian otak yang paling sedikit ditentukan oleh genetik awal kita. Dan paling banyak dibentuk oleh pengalaman hidup selama belasan tahun pertama itu. Jadi, lingkungan dan budaya punya peran besar banget ya? Banget. Sapolsky bilang, seolah-olah evolusi itu merancang korteks frontal kita agar sebebas mungkin dari kendali genetik yang kaku. Tujuannya apa?
supaya bisa dibentuk secara fleksibel oleh lingkungan dan budaya selama periode perkembangan yang panjang ini. Fleksibilitas inilah kunci kenapa manusia bisa beradaptasi secara sosial dengan begitu kompleks. Pengalaman membentuk korteks frontal. Ini nyambung banget nih ke kaitan antara pengalaman awal kehidupan yang numpuk hari demi hari, bulan demi bulan, dengan dampak biologis jangka panjang, misalnya konsep childhood adversity atau kesulitan masa kecil. Betul. Pengalaman-pengalaman seperti kemiskinan kronis, terpapar kekerasan terus-menerus, perundungan, bullying, atau pengabaian yang terjadi secara berkelanjutan selama masa kanak-kanak dan remaja, itu bisa ninggalin bekas luka biologis kalau boleh dibilang nanti. Seperti depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, terus juga gangguan fungsi kognitif, terutama yang melibatkan korteks frontal tadi, kesulitan ngatur emosi, kontrol impuls yang buruk, sampai kecenderungan perilaku antisosial. Dampaknya bisa terasa bertahun-tahun kemudian. Lalu gimana mekanisme biologisnya? Kok bisa pengalaman yang terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu ngasih dampak jangka panjang? Disinilah epigenetik masuk. Nah, epigenetik itu salah satu mekanisme kunci yang penting banget untuk dipahami di sini. Secara sederhana ya, epigenetik itu adalah perubahan pada ekspresi gen. Maksudnya, kapan suatu gen itu menyala atau mati, aktif atau tidak aktif. Tanpa mengubah kode DNA-nya ya? Betul, tanpa mengubah urutan DNA-nya itu sendiri. Jadi, ini kayak semacam saklar atau tombol volume buat gen kita, yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ini cara nature atau pengasuhan dan lingkungan itu berbicara pada nature atau gen kita. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Contoh paling klasik itu dari studi pada hewan, tikus, oleh Michael Mini. Dia nemuin kalau induk tikus yang rajin merawat anaknya, menjilat, mengasuh gitu, selama minggu-minggu awal kehidupan, Anaknya jadi gimana? anaknya itu tumbuh jadi tikus dewasa yang lebih tahan stres. Ternyata, perawatan dari induknya itu menyebabkan perubahan epigenetik, khususnya proses metilasi, semacam penempelan label kimia di DNA, pada gen reseptor hormon stres, glukokortikoid di hipokampus si anak. Efeknya permanen. Efeknya bikin sistem respons stres mereka jadi lebih efisien. Dan ini bisa bertahan seumur hidup. Pada manusia, ada bukti serupa juga. Misalnya, paparan stres ekstrim saat masih dalam kandungan, seperti saat kelaparan masa perang, itu bisa menyebabkan perubahan epigenetik yang meningkatkan risiko penyakit metabolik di usia dewasa, puluhan tahun kemudian. Tapi kita perlu hati-hati juga kan ya, biar nggak terlalu menyederhanakan peran epigenetik ini. Nggak semua hal dijelaskan oleh epigenetik. Sangat perlu hati-hati. Epigenetik itu penting, tapi dia bukan satu-satunya penjelasan untuk semua dampak jangka panjang dari pengalaman. Banyak efek pengalaman mungkin nggak melibatkan perubahan epigenetik yang sifatnya permanen, dan nggak semua perubahan epigenetik itu bertahan lama atau dampaknya besar. Jadi intinya, Punya dampak biologis jangka panjang. Epigenetik memberi kita salah satu jendela penting untuk memahami bagaimana pengalaman itu bisa terpatri secara biologis, menjembatani masa lalu dengan masa kini dan masa depan kita. Oke. Rasanya udah cukup banyak ya yang kita kupas di rentang hari hingga bulan ini. Coba kita tarik benang merahnya sedikit. Jadi kita lihat hormon kayak testosteron dan oksitosin itu lebih sebagai modulator ya dalam konteks sosial. Betul. Terus stres kronis yang numpuk selama periode ini bisa pelan-pelan mengubah cara kerja dan bahkan struktur otak kita, yang akhirnya ngaruh ke emosi dan keputusan. Iya. Lalu ada plastisitas. Otak kita terus berubah merespons pengalaman, terutama pas remaja ini lagi kenceng-kencengnya. Benar. Dan terakhir, pengalaman awal yang terjadi hari demi hari, bulan demi bulan itu bisa ninggalin jejak biologis jangka panjang, salah satunya lewat mekanisme epigenetik. Tapi semua ini bukan faktor tunggal ya, lebih ke jejaring pengaruh yang kompleks. Tepat sekali. Pemisahan antara biologis, psikologis, dan sosiokultural itu jadi kabur banget saat kita melihat kerangka waktu ini. Semuanya itu saling terkait, saling membentuk secara berkelanjutan. Stres psikologis mengubah biologi. Pengalaman sosial membentuk koneksi saraf. Ini mungkin bisa menyisakan satu pertanyaan reflektif buat Anda, para pendengar, mengingat betapa plastisnya otak kita dan bagaimana pengalaman serta kebiasaan yang kita ulang selama berhari-hari dan berbulan-bulan itu bisa ngebentuk ulang biologis kita. Ya,
Seberapa besar sih kapasitas kita untuk secara sadar ikut membentuk respons dan kecenderungan kita di masa depan? Coba dipikirkan, ada nggak ya satu kebiasaan kecil aja yang bisa Anda mulai secara konsisten selama beberapa bulan ke depan, yang kira-kira berpotensi secara bertahap mengubah cara otak Anda merespons dunia? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan mendalam kita tentang apa yang terjadi dalam hari hingga bulan sebelum kita bertindak. Semoga ini memberi Anda wawasan baru ya tentang betapa kompleksnya diri kita ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.